Martial Peak Bab 634 Di dalam hati kamu sebenarnya kamu tahu. Setelah peristiwa besar di mana semua orang yang selamat secara fisik dan mental kelelahan, meskipun mereka tahu bahwa binatang monster pemakan logam yang terkubur di bawah tidak akan mati dengan mudah, apakah itu Yun Xuan atau Ruan Xin Yu, tidak ada dari mereka yang memiliki keinginan untuk menggali mereka sekarang. Sebagai gantinya, Ruan Xin Yu mengeluarkan tas semesta kecil dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Apa ini? Yang Kai bertanya agak bingung. Rampasanmu, Ruan Xin Yu menyeringai, saat kamu sedang beristirahat, aku mengambilnya dari monster pesona, coba tebak apa yang ada di dalamnya. Yang Kai terdiam sesaat sebelum berkata, mungkin sejumlah logam olahan yang berharga. Bagaimana kamu tahu? Ruan Xin Yu segera merasa seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Yang Kai hanya menyeringai, monster pesona sebelumnya mengatakan bahwa binatang monster pemakan logam itu miliknya. Karena itu yang terjadi, maka monster pesona yang muncul di sini bukanlah kebetulan, melainkan tindakan sengaja dari monster pesona. Dia membiarkan mereka melahap Sun Tin Ore dan kemudian mengumpulkan produk olahannya. Selain itu, ketika kita menjelajahi tambang, kita tidak pernah menemukan jejak logam olahan yang dikeluarkan oleh binatang monster pemakan logam. Semuanya pasti telah dikumpulkan oleh monster pesona dan disimpan di dalam tas semestanya. Analisa tiba-tiba Yang Kai membuat mata Yun Xuan yang indah bersinar cemerlang. Ruan Xin Yu juga mulai melihatnya dalam cahaya yang lebih baik. Kamu. Aku tidak pernah bisa menebaknya, tetapi tampaknya kecerdasanmu juga cukup tajam. Tersenyum saat dia melanjutkan, ada banyak suntin yang halus di dalam tas itu, jika kamu mengambil dan menjual semuanya, kamu bisa mendapatkan banyak batu kristal. Yang Kai memikirkannya sebentar sebelum melempar tas semesta kembali ke Ruan Xin Yu dan menggelengkan kepalanya. Kamu mengalami begitu banyak kerugian kali ini, setelah kembali, kamu harus menawarkan semacam penjelasan kepada Bolt Independent Union, jadi kamu harus mengambil ini. Ruan Xin Yu tersenyum senang dan menerimanya. Dia juga memikirkan hal ini, tetapi melihat bagaimana monster pesona pada dasarnya dibunuh oleh Yang Kai seorang diri, dia masih menawarkan rampasan pertempuran kepadanya terlebih dahulu. Yun Xuan membuka mulutnya seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memilih untuk tidak melakukannya. Kita harus pergi dari sini sekarang, aku akan mengantar kalian berdua ke kota terdekat. Yang Kai duluan berdiri bangun. Kalimat ini membuat Yun Xuan agak bingung saat dia mengalihkan pandangan sedikit curiga ke arahnya. Tempat ini berada di perbatasan wilayah Bolt Independent Union. Perjalanan 2 atau 3 hari dari sini ada kota kecil yang telah dilalui kelompok dalam perjalanan ke sini. Setengah hari kemudian, kelompok 3 meninggalkan hutan dan di sebuah desa kecil di dekatnya, Yang Kai menyewa kereta dan membiarkan Yun Xuan dan Ruan Xin Yu duduk di dalam sementara dia bertindak sebagai pengemudi dan melanjutkan menuju kota. Pertimbangan lembut ini meningkatkan kesan Ruan Xin Yu tentang dirinya dan bahkan membuat Yun Xuan tersenyum lembut. Setelah dua wanita itu mengobrol santai untuk sementara waktu, Yun Xuan menyerah pada rasa lelah di tubuhnya dan tertidur. Ruan Xin Yu, yang sekarang bosan, melompat keluar dari gerbong dan duduk berdampingan dengan Yang Kai, meletakkan kepalanya di tangannya yang halus saat dia menatap lekat-lekat pada Yang Kai yang sedang berkonsentrasi melambaikan cambuk. Mengapa kamu menatapku? Diperhatikan sedemikian rupa membuat Yang Kai merasa agak tidak nyaman. Aku hanya berpikir tentang siapa atau asal dirimu, Ruan Xin Yu menyeringai, kamu terluka sangat parah, namun sekarang pada dasarnya kamu dipenuhi energi. Ketahananku sedikit lebih baik daripada orang biasa. Jawab Yang Kai. Aku mengerti, Ruan Xin Yu mengangguk dengan lembut, menjadi muda itu hal baik. Kamu menganggap dirimu tua. Yang Kai tertawa ketika dia meliriknya. Setidaknya dibandingkan denganmu. Aku hampir berusia 30 tahun, sama seperti Yun Xuan. Ruan Xin Yu tertawa agak meremehkan diri. Antara kamu dan Yun Xuan apa yang terjadi? Sebelumnya kalian berdua seolah tidak bisa untuk bersama, tapi sekarang kamu bisa bertindak seperti keluarga. Apakah semua wanita sangat pelin-pelan? Ketika Yang Kai menanyakan hal ini, Ruan Xin Yu terdiam, wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit kesedihan. Melihat reaksi tak terduga ini, Yang Kai tahu dia telah berbicara sesuatu yang seharusnya tidak dia tanyakan dan dengan cepat mengangkat bahu, jika kamu tidak ingin mengatakannya, berpura-puralah aku tidak pernah bertanya. Namun, Ruan Xin Yu menggelengkan kepalanya dan bergumam, kami benar-benar seharusnya satu keluarga. Apakah kamu tahu apa status asli Yun Xuan? Aku hanya tahu bahwa identitasnya tidak sederhana, jawab Yang Kai dengan santai. Apakah itu Grandmaster Ma dari Aula Artefak atau Master Alam Transenden Sun Ying? Sikap keduanya terhadap Yun Xuan cukup sopan dan akomodatif, bahkan agak hormat.
Jika dia hanya murid Bold Independent Union biasa, tampilan seperti itu tidak akan mungkin. Ini benar-benar tidak sederhana. Ruan Xin Yu diam-diam melirik ke belakang dan setelah melihat Yun Xuan masih tertidur, dia diam-diam berkata, Yun Xuan sebenarnya adalah putri dari Master Serikat saat ini. Yang Kai tidak bisa menahannya untuk menatapnya kosong. Itu benar, Master Serikat Bold Independent Union. Lalu kenapa dia? Dengan identitas seperti itu, Yun Xuan seharusnya tidak berada di sini di hutan menyelesaikan misi, tetapi seharusnya menempati beberapa posisi penting. Terlebih lagi, dia tidak memiliki sikap yang seharusnya dimiliki oleh wanita muda dengan kekuatan besar. Dia memiliki alasannya. Ruan Xin Yu mengambil nafas lembut. Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus berjanji untuk tidak menyebarkannya. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang suka bergosip? Yang Kai memberinya tatapan kosong. Ruan Xin Yu menatapnya dengan serius sesaat sebelum mengangguk. Yun Xuan memiliki adik laki-laki dengan bakat luar biasa. Bahkan pada usia yang sangat muda, dia menunjukkan bakat yang sebanding dengan murid inti dari Sekte kelas 1, tetapi karena sistem khusus Bold Independent Union kami, Master Serikat sengaja membiarkannya mulai dari bawah tangga, membuatnya keluar dan berpartisipasi dalam misi sebagai bagian dari tim sama seperti murid biasa lainnya. Dia tampil cukup baik, dan dari posisi awalnya, dia dengan cepat bangkit untuk menjadi kapten tim yang sangat dihormati oleh anggota timnya. Tampaknya mengingat masa lalu yang manis ini, wajah Ruan Xin Yu dipenuhi dengan senyum ketika dia mengoceh tentang beberapa cerita acak. Meskipun hal-hal ini tampaknya tidak relevan bagi Yang Kai, dia tidak mengganggu kenangannya. Namun, jika kamu sering berjalan di pinggir sungai, bagaimana mungkin sepatu kamu tidak menjadi basah? Suara Ruan Xin Yu tiba-tiba menurun seketika, pada apa yang seharusnya menjadi misi rutin. Sayangnya Tuan Muda meninggal, dan timnya hampir sepenuhnya dimusnahkan, dengan hanya satu anggota nyaris berhasil bertahan hidup. Yun Xuan sangat menyayangi adik laki-lakinya, jadi ketika dia meninggal, dia menyalahkan Master Serikat, mengatakan bahwa jika bukan karena desakannya yang keras kepala bahwa Tuan Muda bekerja dengan cara naik dari bawah, dia tidak akan mengalami nasib seperti itu. Setelah itu, Yun Xuan mengumumkan bahwa dia akan membuang identitasnya sebagai nona muda pertama dan seperti adik laki-lakinya naik dari tingkat bawah dari Bold Independent Union. Mata Ruan Xin Yu sedikit merah karena suaranya perlahan mulai terdengar tersedak. Yang Kai tetap diam dan acuh tak acuh, tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Dia jelas-jelas membuat pilihan itu sebagai protes terhadap Master Serikat dan juga untuk menyelesaikan tugas yang gagal diselesaikan oleh Tuan Muda. Desah Ruan Xin Yu, apakah kamu tahu mengapa Yun Xuan tidak membencimu karena mengambil kesuciannya, bahkan tidak menunjukkan arti dari mencoba membuat kamu bertanggung jawab? Memangnya kenapa? Tanya Yang Kai. Karena ketika adiknya meninggal, dia baru berusia 20 tahun batas Immortal Ascension tahap ke-7. Ruan Xin Yu tersenyum sedih dan menambahkan, melihatmu sekarang, seperti ini, hidup dan sehat, dia tidak bisa membuat dirinya membenci kamu. Yang Kai mengambil nafas dengan lembut dan berpikir sejenak sebelum bertanya, satu-satunya yang selamat dari tim adik lelakinya adalah kamu kan? Ruan Xin Yu tercengang, tetapi segera mengangguk dengan lembut, kepalamu benar-benar pintar. Begitulah, aku adalah anggota tim Tuan Muda dan satu-satunya alasan aku selamat adalah karena dia menyelamatkanku. Itu sebabnya Yun Xuan dan aku berselisih. Namun, aku tahu dia tidak berusaha menyalahkanku, dia hanya tidak tahan menghadapiku, karena setiap kali dia melihatku, dia tidak dapat membantu memikirkannya. Apakah kamu mencintainya? Yang Kai nyengir. Ruan Xin Yu meliriknya dan tersipu, mengapa kamu menanyakan itu? Semuanya di masa lalu sekarang. Baiklah, lalu mengapa kamu mengatakan semua ini padaku? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Kamu sangat pintar, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti setelah semua yang baru saja aku katakan? Ruan Xin Yu memelototi Yang Kai dengan penuh kebencian, diam-diam mengkritik bajingan kecil ini karena masih mencoba untuk bermain bodoh pada saat ini. Yang Kai membuang senyum cemberutnya dan memasang ekspresi serius, hanya menggelengkan kepalanya dan berbicara setelah lama terdiam, aku tidak akan bergabung dengan Bold Independent Union. Tidak ada yang kamu katakan dapat membujuk aku. Meskipun aku bersimpati dengan pengalaman Yun Xuan, dan aku mengagumi kegigihannya, aku memiliki hal-hal aku sendiri yang harus aku lakukan. Kamu bajingan. Ruan Xin Yu berteriak, setelah mendapatkan keuntungan sebesar itu, kamu ingin pergi begitu saja. Keuntungan apa yang aku dapatkan? Kamu punya nyali untuk menanyakan itu. Kamu dan Yun Xuan. Kamu. Apa? Di dalam hati kamu sebenarnya kamu tahu.
Ruan Xinyu sangat marah, tidak mengerti bagaimana pemuda ini bisa bertindak tanpa malu-malu, jelas tahu apa yang ingin dia katakan namun berpura-pura sebaliknya hanya untuk mempermalukannya. Bagaimanapun juga kamu harus bertanggung jawab. Segera pipi Ruan Xinyu memerah, jika kamu tidak bergabung dengan Bold Independent Union, aku akan melaporkan semua yang terjadi pada pimpinan serikat dan membuat mereka mengejarmu. Yang Kai tiba-tiba berbalik untuk menatapnya dan tersenyum dengan muram. Ruan Xinyu merasakan hawa dingin menusuk tulang punggungnya dan tidak bisa menahan tangannya mengepal, gemetar ketika dia bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Yang Kai menatap langit dan perlahan bergumam, bulan tersembunyi, dan ini adalah malam yang indah. Wajah cantik Ruan Xinyu menjadi pucat saat dia dengan cepat mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya. Jika pemuda ini benar-benar ingin membungkamnya di sini, dia tidak akan bisa melawan. Jika dia membungkamnya di sini, di padang belantara yang luas ini, tidak ada yang bisa menemukan tubuhnya. Sama seperti dia merasa takut, suara lembut Yun Xuan terdengar di belakangnya, kalian berdua. Jangan membuat lelucon yang mengerikan. Ruan Xinyu tertegun sejenak dan kemudian dengan cepat meludahkan lidahnya ke arah Yang Kai sebelum melompat kembali ke gerbong kereta. Beberapa saat kemudian, dia muncul lagi, membantu Yun Xuan ketika mereka berdua duduk bersama di samping Yang Kai, menghirup udara malam yang segar. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Yun Xuan bertanya pada Yang Kai, sedikit kesedihan di wajahnya. Ya, Yang Kai mengangguk dengan tegas. Baik, Bold Independent Union terlalu kecil untuk menampung orang sepertimu, itu yang terbaik untuk kamu pergi dan melihat dunia luas. Yun Xuan mencengkeram pakaiannya dengan erat, merasa sedikit dingin ketika dia bergumam, bagaimanapun aku harus tetap berterima kasih untuk kali ini. Apakah kamu bodoh? Ruan Xinyu menatapnya dengan tidak percaya. Jika itu bukan karenanya, kematian Paman Sun dan Ji Hong tidak akan dibalas dan kita berdua akan mati. Tentu kita harus berterima kasih padanya. Alis Ruan Xinyu berkerut dan harus mengakui bahwa Yun Xuan benar. Jika tidak ada Yang Kai kali ini, semua orang dari Bold Independent Union akan musnah tanpa ada yang tahu kebenarannya. Tidak perlu berterima kasih, aku hanya melindungi diriku sendiri, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Yun Xuan tersenyum dan tidak berkata lagi, beberapa saat kemudian berbisik, Xinyu, bantu aku kembali. Malam ini sedikit dingin. Baiklah, Ruan Xinyu mengangguk dan membantu Yun Xuan kembali ke gerbong kereta. Segera, napas lembut terdengar dari dalam dan Yang Kai melihat ke belakang untuk melihat kedua wanita itu tidur di pelukan satu sama lain, ekspresi tenang di wajah mereka. Bersambung.